Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zindia Husni, SPMSI selaku pembimbing. Yang terhormat Bapak M. Jamil Azhari, AMD sebagai penguji, dan kepada Bapak Endang Kurniawan, SKM sebagai mentor yang telah berkenan hadir dalam ujian aktualisasi saya kali ini. Perkenalkan, saya Sri Rahayu Rasidin, peserta Latsar CPNS Bengkulu Utara tahun 2021. Saya adalah seorang perawat terampil dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan aktualisasi mengenai optimalisasi perilaku hidup bersih dan sehat pada pasien dan keluarga di Puskesmas Air Padang. Baiklah, sebelumnya Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan materi pada hari ini. Saya bekerja di Puskesmas Air Padang. Adapun latar belakang judul aktualisasi yang saya ambil mengenai PHBS, karena dari survei yang saya lakukan, saya melihat masih banyak perilaku pasien dan keluarga pasien yang belum mengetahui tentang pentingnya PHBS. Di sini terlihat dari masih banyak pasien dan keluarga yang datang ke puskesmas belum taat protokol kesehatan, kemudian masih banyak yang membuang sampah sembarangan, dan masih banyak terlihat warga di sekitar Puskesmas Air Padang yang buang air besar sembarangan di sungai. Nah, hal ini beresiko untuk penyebaran penyakit. Ini merupakan uraian tugas perawat sebagai seorang perawat terampil, yaitu melakukan pengkajian, komunikasi terapeutik, edukasi, dan dalam upaya promotif. Nah, di sini sebagai tupoksi seorang perawat yang bertugas memberikan edukasi, maka saya akan mengidentifikasi isu dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN yang ada. Puskesmas Air Padang terletak di Desa Kembang Manis, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini terdapat tenaga dokter, perawat, bidan, apoteker, tenaga kesling, dan tenaga kesehatan lainnya. Adapun visi dan misi dari Puskesmas yaitu visi terwujudnya Puskesmas Air Padang sebagai sentra pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk misi, menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan. Yang kedua, memberdayakan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu. Adapun nilai organisasinya yaitu hati. Moto dari Puskesmas Air Padang yaitu melayani dengan hati. Harmonis, amanah, terampil, dan informatif. Dari hasil survei selama ini didapatkan ada beberapa isu yang harus diselesaikan di puskesmas. Yang pertama, belum tersedianya tenaga dokter, analis, dan apoteker yang berstatus ASN, kemudian kurang optimalnya pengetahuan masyarakat dan keluarga tentang PHBS. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, sering terkendala gangguan sinyal internet dan pemadaman listrik, kemudian belum optimalnya pendokumentasian asuhan keperawatan secara lengkap. Dari hasil analisis menggunakan APKL dan USG, maka didapatkan gagasan kreatif penyelesaian isu yaitu mengenai optimalisasi pendidikan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat pada pasien dan keluarga di Puskesmas Air Padang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, adapun kegiatan yang saya rencanakan untuk melakukan aktualisasi ini yaitu yang pertama tentang penyuluhan tentang prokes.
Saya akan memulai kegiatan ini dengan konsultasi, membuat draft materi, membuat leaflet, membagikan leaflet, kemudian melaksanakan penyuluhan, kemudian melakukan evaluasi. Setiap kegiatan yang saya akan lakukan akan didasari oleh nilai-nilai dasar. Pertama tentang akuntabilitas, kemudian nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Setiap kegiatan yang dilakukan ini akan dikaitkan dengan nilai-nilai yang ada di dalam nilai dasar Aneka dan akan dikaitkan dengan kontribusi terhadap visi misi organisasi serta nilai organisasi. Pada kegiatan penyuluhan tentang taat prokes ini terdapat 5 kegiatan yang menghasilkan dapat mencapai visi dan misi Puskesmas Air Padang. Kegiatan yang kedua tentang penyuluhan tentang sampah organik. Kegiatannya sama, mulai dari konsultasi, membuat draft materi, membuat leaflet, membagikan leaflet. Kegiatan yang ketiga juga tentang penyuluhan jamban sehat. Sementara kegiatan keempat, di sini saya akan melakukan koordinasi dengan lintas sektor, yaitu dengan kepala desa, untuk mewujudkan desa ODF, Open Defecation Free. Selanjutnya, kegiatan yang terakhir merupakan kegiatan tupoksi saya sebagai seorang perawat, yaitu melakukan pelayanan kesehatan di poli umum. Jadwal yang sudah saya rencanakan yaitu selama kegiatan aktualisasi, yaitu kurang lebih selama 5 minggu dari bulan November sampai bulan Desember. Dan hasil aktualisasi yang saya lakukan selama 5 minggu ini, yang pertama, aktualisasi terlaksana sesuai jadwal. Yang kedua, mendapat dukungan penuh dari mentor. Ketiga, kegiatan berjalan lancar. Dan yang keempat, nilai Aneka ini dapat diterapkan dalam setiap kegiatan. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pertama saya awali dengan kegiatan penyuluhan prokes dari tanggal 8 sampai 13 November 2021. Saya lakukan dengan konsultasi dengan mentor, dengan menerapkan nilai kesopanan, yang ini merupakan nilai dasar dari etika publik. Kemudian membuat materi dengan mengedepankan nilai efektif. Efektif ini termasuk dalam nilai komitmen mutu. Untuk mencetak dan membuat leaflet, saya menggunakan prinsip mandiri. Mandiri ini ada dalam nilai dasar anti korupsi. Kemudian untuk membagikan leaflet ini, saya mengedepankan nilai persatuan dengan tidak membeda-bedakan status dan latar belakang dari pasien. Untuk melakukan evaluasi, saya mengedepankan sikap tanggung jawab, yaitu dengan mengajarkan pasien tentang protokol kesehatan. Dimulai dengan cuci tangan pakai sabun yang benar, menggunakan masker, mengajarkan untuk menjaga jarak. Nah, dari kegiatan ini dapat mewujudkan visi dan misi Puskesmas untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Dan terkait dengan nilai organisasi, sesuai dengan moto dari Puskesmas, yaitu Puskesmas berusaha untuk memberikan sebagai pelayanan yang informatif. Dalam kegiatan penyuluhan, saya berusaha untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan. Dan ini termasuk dalam kegiatan edukatif yang bersifat informatif. Untuk kegiatan yang kedua, sama, tentang penyuluhan sampah, diawali dengan kegiatan konsultasi, browsing internet, membuat dan mencetak leaflet, kemudian membagikan leaflet,
penyuluhan, dan mengajarkan tentang pemilahan sampah. Kegiatan yang ketiga, di sini saya mengadakan penyuluhan tentang jamban sehat. Penyuluhan yang saya lakukan di masa pandemi ini adalah penyuluhan perseorangan. Karena pada masa pandemi ini kita sulit untuk mengumpulkan masyarakat banyak. Jadi, penyuluhan yang saya lakukan melalui door to door kepada warga, sekaligus melakukan pendataan langsung. Pada kegiatan penyuluhan jamban sehat ini, saya melakukan pendataan dan survei serta pemantauan jamban langsung ke rumah-rumah warga. Dan ternyata masih banyak warga yang belum memiliki jamban sehat. Dan bahkan banyak warga yang belum memiliki jamban. Sehingga ini beresiko untuk memicu masalah, yaitu dengan adanya warga yang tidak memiliki jamban ini menyebabkan untuk penyebaran penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan penyakit lainnya. Untuk kegiatan selanjutnya, saya melakukan koordinasi dengan lintas sektor sebagai langkah awal dari perwujudan desa ODF. Nah, pada kegiatan ini saya berusaha untuk menemui Kades dengan membuat janji, kemudian menentukan jadwal, melakukan pendataan jamban secara langsung, dan melakukan penyuluhan langsung kepada warga tentang pentingnya jamban sehat. Untuk kegiatan yang terakhir, sebagai seorang perawat terampil, saya melakukan pelayanan kesehatan di poli umum. Ini dilakukan setiap hari karena memang tupoksi kami sebagai perawat terampil adalah memberikan asuhan keperawatan kepada pasien. Yang pertama dengan memberikan pelayanan yang terbaik, seperti memeriksa tekanan darah, kemudian memeriksa suhu tubuh, berkolaborasi dengan dokter, membersihkan luka, dan pada kegiatan ini pun kami sebagai seorang perawat diterjunkan langsung ke lapangan untuk melakukan vaksinasi secara massal dalam masa pandemi ini di desa-desa di wilayah kerja Puskesmas Air Padang. Baiklah Bapak Ibu sekalian, terakhir ini merupakan kesimpulan dan saran atas tulisan yang saya buat. Kegiatan ini bermanfaat bagi pasien dan keluarga dalam meningkatkan pengetahuan tentang pentingnya PHBS. Dan saran untuk puskesmas, hendaknya nilai dasar aneka ini tetap diterapkan oleh seluruh pegawai. Kemudian untuk masyarakat, dengan adanya peningkatan mutu pelayanan yang berdasarkan nilai aneka, bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di puskesmas kami. Dan untuk saya sendiri, agar dapat menerapkan nilai-nilai dasar, aneka, dan peran serta kedudukan sebagai PNS di dalam setiap sendi kehidupan. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan mengutarakan komitmen saya sebagai seorang ASN, yaitu bahwa kegiatan aktualisasi ini mampu membentuk ASN yang profesional jika menerapkan nilai dasar aneka, dan sebagai seorang ASN, saya akan berusaha menerapkan nilai aneka ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik, khususnya sebagai seorang pelayan kesehatan. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.